your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Halo guys, kami dari SMA Negeri 1 Lotu. Kami dari kelas 10 kami adalah kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami, yaitu mata pelajaran ekonomi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Nama saya Mr. Cordias Putri Zebua. Nama saya Tulus Putregia. Nama saya Vince Delvian Zaluku. Nama saya Iqbal Harif. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asuransi. Jadi, pengertian asuransi ini berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang disingkat dengan KUHD, disebutkan bahwa asuransi ini atau penanggungan ini adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai peran asuransi. Peran asuransi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Memberikan keamanan, 2. Menghasilkan sumber dana, 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Nomor 1 yaitu memberikan keamanan. Maksudnya yaitu asuransi menyediakan dukungan keuangan atau mengurangikan ketidakpastian dalam bisnis kehidupan seseorang. 2 yaitu menghasilkan sumber dana. Artinya premi yang dikumpulkan dari nasabah, asuransi yang dapat diinvestasikan perusahaan, asuransi pembeli surat berharga pemerintah atau saham. Nomor 3 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya yaitu asuransi mengurangi kerugian sehingga dapat meningkatkan stabilitas keuangan atau aktivitas perdagangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 2 fungsi dari asuransi ini. Jadi asuransi ini memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utamanya yaitu mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. Artinya, melalui asuransi ini seseorang ataupun perusahaan dapat mengalihkan atau membagi risiko yang memungkinkan terjadi atas hidup atau harta benda karena sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua yaitu fungsi sekunder. Fungsi sekunder ini meliputi beberapa hal, yaitu mendorong pertumbuhan usaha, kedua adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya, yang ketiga yaitu pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai risiko potensial, yang keempat yaitu pengendalian kerugian, dan yang terakhir manfaat sosial yaitu percepat pemulihan perekonomian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi ini terbagi menjadi 2 segi, yaitu 1 dari segi sifatnya, 2 dari segi objek dan bidang usaha. Dari segi sifatnya terbagi menjadi 2 asuransi, yaitu asuransi sosial dan asuransi wajib, 2 asuransi sukarela. 2 yaitu dari segi objek bidang usahanya terbagi menjadi 4, yaitu asuransi orang, 2 asuransi umum dan asuransi kerugian, 3 perusahaan asuransi umum, 4 perusahaan asuransi sosial. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dana pensiun. Dana pensiun ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Disebutkan dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Guys, saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah penyediaan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. Baik, saya akan lanjutkan peran pensiun. 3, itu penyediaan biaya hidup dari hari tua. 2, saran peringatan ekonomi. 3, penambah motivasi dan ketenaga kerja. Penyediaan biaya hidup dari hari tua.
Melalui dana pensiun ini terjadinya penyerahan kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi peserta. Kedua, saran peningkatan ekonomi. Maksudnya, lembaga yang menyerap dana pensiun dapat menyimpan dana tersebut dalam bentuk tabungan atau investasi di bidang lain. Ketiga, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Jadi, dengan adanya dana pensiun, membuat karyawan dapat bekerja dengan tenang, sekaligus memiliki motivasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Halo guys, saya akan menjelaskan tentang pegadaian. Pengertian pegadaian adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Jadi kali ini kami akan menyebutkan beberapa fungsi dari pegadaian. Fungsi pegadaian ini meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, mengelola penyaluran dana persiapan pinjaman atas dasar hukum gadai dengan lebih cepat, mudah, dan aman. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat dan perusahaan. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, dan iklan. 4. Mengolah organisasi, tata kerja, dan tata laksana. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan. 6. Mengawasi pengelolaan perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang peran pegadaian. Penyediaan pola pembiayaan melalui dalam sistem gadai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana tunai melalui cara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pegadaian. Jenis-jenis pegadaian terbagi atas pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dan pegadaiannya memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.